sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Selin, tolong pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita doa berdoa kita masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Di sini kalau ada yang tidak hadir hari ini, Semua hadir Bu. hadir Bu, Hadir Bu. hadir ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, ada yang ingat materi minggu lalu? Pencernaan Bu. Iya. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang sistem pencernaan. Nah, di hari ini Ibu ingin membawakan materi mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, Ibu minta perhatiannya kepada anak-anak Ibu pada PPT yang sudah Ibu tampilkan ada gambar sebuah pohon. Ibu ingin bertanya, kenapa pohon ini bisa berdiri tegak? Karena ada Karena ada batang, Bu. Karena ada akar. Bu, akar. Ada sebuahnya Bu. Betul sekali. Nah, jadi tumbuhan ini bisa berdiri tegak dikarenakan adanya akar dan batang yang memiliki jaringan-jaringan yang menyusun organ-organnya agar pohon ini bisa berdiri tegak. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya nanti dalam teknologi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa saja sih struktur-struktur dari organ tumbuhan itu dan apa saja sih fungsi-fungsinya, dan terakhir bagaimana sih penerapannya dalam teknologi. Nah, yang pertama Ibu akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ini merupakan sekelompok sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama untuk melakukan pekerjaan hingga membentuk suatu kesatuan. Bisa kita lihat, jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang membentuk suatu kesatuan menjadi suatu jaringan. Next. Nah, jaringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan meristem dan jaringan api. Jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Dari dua hal yang Ibu sebutkan tadi, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Siapa? Dewi terlebih dahulu. Baik Bu, Dewi ingin bertanya Bu, apa ini yang dimaksud dengan jaringan meristem ya Bu? Meristem. Iya. Nah, Dewi kan bertanya tentang jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah kumpulan sel-sel yang masih aktif membelah. Jadi jaringan meristem ini jaringan muda ya, yang masih aktif membelah. Ada yang ingin bertanya? Mau bertanya Bu, kenapa jaringan dewasa itu disebut dengan jaringan permanen? Iya, tadi kan Ibu menyebutkan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, jaringan dewasa itu disebut jaringan permanen karena sel-sel itu sudah berdiferensiasi sehingga sel-selnya tidak aktif lagi untuk membelah. Jadi disebutlah jaringan permanen. Nah, di jaringan permanen ini, jaringan meristem dulu ya kita bahas. Nah, jaringan meristem ini terdapat 3 jaringan meristem, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini terdapat di ujung akar, interkalar di ruas batang, dan yang terakhir lateral pada kambium. Sedangkan jaringan dewasa terdapat epidermis, jaringan paling luar, yang berfungsi untuk melindungi organ di bawahnya. Next. Ini ya contoh jaringan epidermis bisa dilihat. Next. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Parenkim ini merupakan jaringan dasar yang ada pada akar, batang, dan tumbuhan. Fungsinya bisa sebagai tempat fotosintesis, tempat menyimpan cadangan makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga ada jaringan penyokong atau disebut parenkim dan parenkim. Nah, kenapa disebut jaringan penyokong? Karena jaringan penyokong yang akan memberi bentuk tubuh pada tumbuhan. Next. Dan terakhir jaringan vaskular atau jaringan pengangkut. Terdapat jaringan pengangkut ada 2 pada tumbuhan. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Sela? Silon dan Poem. Iya, betul sekali. Bisa diulangi teman-teman yang lain? Silon dan Poem. Betul sekali. Nah, silan ini merupakan jaringan yang mengangkut air dari akar ke seluruh tubuh. Sedangkan floem mengangkut
memberi bentuk pada tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir ada daun. Daun sebagai tempat fotosintesis. Nah, di sini Ibu akan membagikan anak-anak Ibu sebuah LKPD, tapi sebelumnya Ibu membagikan kelompok menjadi 4 orang satu kelompok. Sudah dibentuk? Sudah. Di sini Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Tuliskan jawaban pada LKPD dan membaca petunjuk LKPD. Nah, di sini Ibu mengharapkan anak-anak Ibu bisa melakukan literasi mandiri atau mencari informasi terkait jawaban LKPD. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Nggak ada, Bu. LKPD kami belum ada. Oh, makasih ya, Bu. Hati. Apakah ada yang susah? Ini apakah ada kesusahan? Apakah ada yang sudah siap? Udah, Bu. Kelompok berapa? Kelompok 1 Bu, 5. Kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, Satu silakan mereka, maju, Bu. silakan maju dulu. Perwakilannya saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, jadi di kegiatan siswa, amatilah gambar di bawah ini dan isilah kotak-kotak pada gambar. Jadi pada bagian atas itu terdapat bunga, kemudian di sini ada buah, paling bawah itu ya coklat-coklat akar, kemudian ada batang dan daun. Selanjutnya hubungkanlah dengan menarik garis pada bagian organ tumbuhan dengan tepat. Organ bagian takbir ke akar, kemudian ke daun dan juga ke batang. Sedangkan organ generatif yaitu pada buah, biji dan juga bunga. Nah, kemudian soal berikutnya, berdasarkan kajian literatur yang saya dapatkan, isilah bagian kotak sesuai struktur jaringan tumbuhan dengan benar. Nah, ini ada gambar struktur batang yang paling atas ini phloem, yang di bawahnya xilem. Kemudian yang paling bawah itu ada tudung akar, yang kuar-kuar ini seperti rambut ini rambut akar. Kemudian yang di tengahnya ada epidermis dan di bawah epidermis ada meristem. Dan yang ketiga ada mengasosiasi. Soal pertama, analisis bagian-bagian anatomi akar beserta fungsinya. Epidermis ialah untuk melindungi jaringan bawahnya, korteks untuk memperkuat akar, endodermis untuk menyeleksi air, stel sebagai jaringan pengangkut. Yang kedua, analisislah bagian-bagian anatomi batang beserta fungsinya. Epidermis untuk melindungi jaringan di dalamnya, korteks untuk memperkuat batang, endodermis untuk menyeleksi air atau mineral. Yang terakhir, stela tersusun atas silem primer dan phloem primer sebagai pengangkut. Nah, selanjutnya analisislah bagian-bagian anatomi daun beserta fungsinya. Yang pertama terdapat lapisan kutikula yaitu untuk melindungi tanaman dari serangan hama karena sulit ditembus air. Kemudian epidermis mengandung sel pita dan stomata untuk melindungi bagian bawahnya. Mesofil daerah utama tempat fotosintesis. Kemudian yang terakhir berkas pengangkut terletak pada tulang daun terdiri atas silet dan phloem. Nah, kemudian di pertanyaan selanjutnya adalah bandingkanlah perbedaan anatomi akar dikotil dan juga monokotil. Jadi akar dikotil itu mempunyai berkas pengangkut yang tersusun rapi dan terdapat perkambinan, sedangkan akar monokotil mempunyai berkas pengangkut yang tersusun tidak teratur dan tersebar merata. Nah, di pertanyaan terakhir, uraikanlah teknologi apa saja yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama ada panel surya,
terinspirasi dari mekanisme proses fotosintesis. Yang kedua ada lapisan pelindung dan pengikat yang terinspirasi dari lapisan pelindung atau epidura pada tubuh. Baiklah, hanya itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu kepada kelompok 5. Dari presentasi kelompok 5 tadi, apakah ada yang menanggapi atau memberi tambahan jawaban? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Jadi kami di sini kelompok 1 izin menambahkan jawaban nomor 3, 4 dan 5. Baiklah, nomor 3 adalah siswa bagian anatomi daun berserta fungsinya selain yang dijelaskan oleh kelompok 5 tadi. Yang pertama ada jaringan palisade, yaitu jaringan yang menyerupai pagar tempat kloroplas untuk berfotosintesis. Yang kedua ada jaringan bunga karang atau jaringan spons sebagai penampung CO2 dalam proses fotosintesis. Nomor 4, bandingkanlah perbedaan anatomi akar dikotil dan monokotil. Akar pada tumbuhan monokotil yaitu akar yang bersabut, yang tipis dan kecil serta memiliki tudung akar. Sedangkan dikotil memiliki akar tunggang yang bercabang dan kuat, tidak memiliki tudung akar. Nomor 5, banyaklah teknologi apa saja yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama itu sensor cahaya yang terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tanaman lindung kaktus. Dan yang kedua alat pemurnian air yang terinspirasi dari akar exchange. Iya, baiklah, terima kasih kepada kelompok 1, silakan dulu. Kepada teman-teman mohon beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, baiklah, dari presentasi tadi sudah tahu ya materi kita hari ini tentang jawaban-jawaban KPD, semoga mohon dipahami. Nah, di sini Ibu untuk sebelum menutup pelajaran Ibu ada kuis. Perhatikan baik-baik soal yang Ibu akan bacakan dan siapa yang tercepat satu orang akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Nah, pertanyaannya, apa fungsi dari silem dan floem? Saya Bu, Dewi? ya Bu, kalau dia slip dia mengangkut zat hara dari akar ke daun, sedangkan kalau dia floem dia mengangkut zat hara ke bagian seluruh tubuh daun, ke bagian seluruh tubuh tumbuhan. Baik, terima kasih. Hadiah untuk Dewi, Ibu ada sebuah dan yang lebih hati-hati untuk kelompok yang sudah presentasi, yang terbaik Ibu akan memberi hadiah juga. Ibu akan memberi kepada kelompok 1. Nanti kita kasihan ya. Nah, baiklah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Baiklah, Ibu akhiri jika ada